Coba langsung nih, lebih cepat nih. Coba rata-rata gabungannya 25 dikurang kelompok 1 26 kan, 25 kurang 26 kan harusnya min 1 ya, tapi selalu dipositifkan ya. 1 dibagi 25 dikurang rata-rata kelompok 2 nih. 25 kurang 21 kan 4. Nah, 1 berbanding 4. Sama kan hasilnya? Sehingga pilihan yang tepat itu yang B. Oke, lebih cepat ya. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika memiliki sejarah historis dan sakral bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan sosial kultur, semboyan tersebut digali dari dari mana? A. Sejarah bangsa. B. Karakter masyarakat Indonesia. C. Identitas kesukuan. Yang jelas ini bukan ya. D. Kebudayaan mayoritas. Bukan ya pasti ya. E. Sejarah dan realitas masyarakat. Oke. Kalau kita tinjau dari aspek sosial kultur, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini digali dari realitas dan sejarah bangsa Indonesia ya. Digali dari realitas dan sejarah bangsa Indonesia. Nah, realitas dan sejarah yang dimaksud itu apa? Ini sebenarnya jawabannya E ya, tapi kita sedikit bahas sedikit, tambah dikit ya. Nah, realitas dan sejarah bangsa Indonesia itu yaitu bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan golongan. Nah, dengan keberagaman ini akan menjadi alasan untuk dipersatukan ya. Jadi dipersatukan sesuai dengan filosofi yang ada dan melekat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke. Suatu lembaga belajar bahasa asing memberikan 6 program yang dapat ditempuh untuk memberikan hasil optimal dalam TOEFL. Nah, 6 programnya A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing program harus ditempuh sesuai urutan yang benar, karena ada program yang merupakan kelanjutan dari program lainnya, walaupun tidak semua. Untuk itu, diaturlah ketentuan pengambilan program sebagai berikut. Ketentuan pertama, D harus ditempuh tepat setelah calon peserta TOEFL menempuh C. Ketentuan kedua, F boleh ditempuh sebelum B, namun tidak boleh sebelum A. Ketentuan ketiga, program E harus diambil pada urutan kedua dari seluruh program. Nah, jika C ditempuh pada urutan keempat, maka mana nih dari kelima opsi jawaban ini yang benar? Oke. Kita bikin aja 6 urutan program secara terurut ya. Nah, ini kita urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini dikatakan bahwa program E harus diambil pada urutan kedua. Berarti E-nya di sini ya. Terus C pada urutan keempat, berarti C-nya di sini. Coba kita lihat. D harus ditempuh tepat setelah C ya. Berarti D-nya di sini. Nah, terus yang ketentuan kedua nih, F boleh ditempuh sebelum B. Jadi F dulu baru B, tapi nggak harus tepat setelah B ini nggak harus tepat setelah F ya, atau F nggak harus tepat sebelum B ya. Berarti boleh, katanya kan boleh ini ya. Berarti boleh juga dong dibalik B, F. Kan boleh tuh nggak harus ya. Berarti di sini coba yang ini, tapi tidak boleh sebelum A. Berarti A dulu nih, antara dua ini harus A dulu ya. Berarti di sini antara B atau F, di sini B atau F. Tapi kan karena F nggak boleh sebelum A, berarti A dulu baru F. Berarti A di sini ya. Nah, ini kemungkinannya. Coba B ditempuh pada urutan ketiga, enggak ya? Belum tentu, bisa tapi belum tentu. Tapi kita pilih yang pasti ya.
Ini kan memang B ada kemungkinan ketiga, bisa juga yang keenam ya. F ditempuh terakhir enggak ya, belum tentu. A ditempuh pada pertama, udah pasti. Coba yang D ini, D ditempuh pada urutan ketiga, enggak ya. Kan D kan tepat setelah C kan, pasti udah salah ini. A ditempuh pada urutan kedua, jelas-jelas di sini disebutkan E pada urutan kedua. Oke, jadi yang pasti benar itu adalah C. Kalau yang A sama B ini bisa benar bisa enggak ya, karena antara B dan F kan, antara urutan ketiga dan urutan keenam ini ya. Oke, pilih yang tepat adalah yang C. 6, 18, 15, 5, 15, 12, 4, titik-titik. Nah, berapa lagi? Pilihannya 1, 7, 8, 12, 24. Coba kalau kita tulis ulang ya, biar kelihatan ya. Tapi pas ngerjain soalnya, ya pasti memang ditulis juga. Karena kan di ujian kan, tesnya kan berbasis ini ya, komputer ya, bukan kertas ya. 6, 18, 15, 5, 15, 12, 4, berapa lagi? Coba kalau ke sini ini kan ditambah 12, ini kurang 3, ini tambah 10, ini tambah 5, kurang 3, enggak beraturan ya. Coba kalau kayak gini. Ini nih. Coba lihat. 6, 5, 4 ya. Loncat 2 berarti berkurang 1. Tapi ini loncat 2 lagi nggak ditanyakan kan? Coba yang ini. Ini ditambah, dikurang 3. Terus di sini apakah bisa kita simpulkan kurang 3 tapi polanya baru 1. Nah, coba yang ini nih. Ini juga kan loncat 2 nih, kurang 3. Kalau yang ini tadi kurang 1, ini kurang 1. Berarti ini bisa kita simpulkan kurang 3 ya. 15 kurang 3, 12. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D ya. Oke, yang D. Gaji rata-rata suatu perusahaan 250.000, gaji pegawai pria 260.000, dan gaji pegawai wanita 210.000. Berapakah perbandingan jumlah pegawai wanita dan pria perusahaan tersebut? Oke, pilihannya 4 berbanding 1, 1 berbanding 4, 2 berbanding 5, 3 berbanding 4, 3 berbanding 5. Oke. Gini, kalau rata-rata gabungan, cara hitungnya, rata-rata gabungan itu maksudnya ini ya, pria dan wanita keseluruhannya. Cara hitungnya itu, anggaplah ini dua kelompok pria sebagai kelompok 1, wanita kelompok 2 ya. Jadi jumlah kelompok 1 kali rata-rata kelompok 1 ditambah jumlah kelompok 2 kali rata-rata kelompok 2 dibagi dengan jumlah tiap kelompoknya, jumlah keseluruhannya ya. Tinggal kita masukin. Oh ya, untuk memudahkan, ini kan semuanya ada nolnya 4, kita coret aja nolnya 4 ya. Nih, untuk memudahkan aja ya. Nah, rata-rata gabungannya itu kan 25 ya. Jadi 25 sama dengan N1 kita belum tahu karena rata-rata satunya 26, berarti 26 kali N1. Jadi 26 N1 ditambah ini 21 kali N2, berarti 21 N2 ya. Nah, ini kan dibagi dengan N1 per N2 ya, atau dikali ke sini aja nih, kali N1 tambah N2 ya. Akan jadi apa nih? 25 N1 tambah 25 N2 sama dengan 26 N1 tambah 21 N2. Nah, N1 nya pindah ruas ke sini, jadi 26 N1 kurang 25 N1 kan, kalau pindah ruas kan jadi berubah tanda ya, jadi min. Jadi berapa? 26 kurang 25 kan 1 N1 atau N1 aja bisa ya. Terus 21 N2 pindah ruas ke sini ya. Jadi min ya, 25 N2 min 21 N2. 25 kurang 21 kan 4 ya. Jadi 4 N2. Nah, yang ditanyakan itu kan perbandingan pegawai wanita dan pria. Berarti N2 per N1 karena ini kita misalkan N1, ini N2 ya. Jadi kita nyatakan N2 per N1. Jadi N1 ini pindah ruas ke sini jadi pembagi kan, sama dengan ini kan sebenarnya ada 1 di sini ya. 1 kali N1 kan N1 juga kan, sama aja ya. Jadi ini 1, 4 ini kan pengali pindah ruas jadi 4 ya. Pindah ruas jadi pembagi maksudnya. Jadi 1 berbanding 4 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke. Nah, sebenarnya soal ini bisa dikerjakan dengan cara yang lebih cepat ya.
Kan gini, yang ditanyakan N2 per N1 kan. Jadi N2 per N1 ini bisa kita hitung. Ini nih rata-rata kelompoknya, keseluruhannya dikurang, ini dibalik nih ya, dibalik, dikurang rata-rata kelompok 1 per rata-rata gabungan dikurang rata-rata kelompok 2. Kan ini kan di atas, jadi yang rata-rata kelompok 2 nya di bawah gitu ya. Tapi ini dipositifkan ya, nilai mutlak. Coba langsung nih, lebih cepat nih. Coba rata-rata gabungannya 25 dikurang kelompok 1 26 kan, 25 kurang 26 kan harusnya min 1 ya, tapi selalu dipositifkan ya. 1 dibagi 25 dikurang rata-rata kelompok 2 nih. 25 kurang 21 kan 4. Nah, 1 berbanding 4, sama kan hasilnya. Sehingga pilihan yang tepat itu yang B. Oke, lebih cepat ya. Laptop saya sedang rusak dan saya tidak memiliki dana untuk membeli yang baru. Yang akan saya lakukan adalah A. Meminjam uang milik teman saya untuk membeli laptop yang baru. B. Meminjam laptop teman saya dulu karena laptop teman saya sedang tidak terpakai. C. Sementara saya perbaiki dan berusaha menabung untuk membeli laptop yang baru. D. Masih meminta kepada orang tua saya untuk dibelikan laptop yang baru. E. Saya menjual laptop rusak saya. Oke. Soal seperti ini untuk tes biasanya itu kadang dipadukan dengan kondisi yang urgen, bahwa kita membutuhkan laptop untuk menyelesaikan tugas yang harus segera diserahkan kepada entah itu dosen kalau bagi yang masih kuliah, kalau soalnya tentang mahasiswa, atau untuk diserahkan pada atasan bagi yang udah kerja ya di soalnya. Nah, tapi di sini tanpa ada kondisi yang urgen ya. Jadi urgensinya nggak ada di sini ya. Jadi kita nggak perlu harus segera membeli laptop yang baru ya. Jadi yang tepat harusnya ini nih, sementara saya perbaiki dan berusaha menabung untuk membeli laptop yang baru. Ini yang paling bagus harusnya. Tapi kalau tingkat urgensinya tinggi, misalnya di soal ini kasusnya itu mahasiswa dan harus menyerahkan laporan besok, atau orang yang udah kerja dan harus menyerahkan laporan project atau kegiatan pada atasan. Yang ini yang harusnya poinnya 5 ya. Jadi lihat kondisinya juga ya. Jadi kita nggak boleh menghafal soal ya, harus dianalisa juga. Oke, untuk kasus ini yang poin B ini yang B ini poinnya 4 ya, karena tingkat urgensi dari soal ini nggak ada ya. Nah, terus yang poinnya 3 ini, meminta kepada orang tua, ini poinnya 3 ya untuk soal ini. Terus yang E ini, saya menjual laptop rusak saya. Nih, ini 2. Ini kita meminjam. Seolah-olah itu sangat urgen, padahal di soal ini tidak ada tingkat urgensinya, nggak ada ya. Jadi seperti ini poinnya ya.